Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal nahar utihat lana al-fursa li ada'il muhadarah al-mu'tad fi masail al-fiqh wa fi hadzal nahar nahnu min al-firqah ar-rabi'ah allati tatakawwanu ala syakhsaini, yakni ana raihatun najiyah wa sadiqati Nafia Qurratul A'yun allati sanabahas an tahwilul jinsi. Mubasharatan kharitatuz zihniyah al-awwal, yakni ta'rif tahwilul jins, wa fi athani yakni hukmu al-muwafaqah li tahwilul jinsi. Mubasharatan al-awwal yakni ta'rif tahwilul jinsi. Asrul kalimah ya'ti al-mutahawwilina jinsiyan min kalimatain. Tahwilul jinsi allati tatakawwan an kalimatain. Transgender wahuma kalimatan min kalimah trans wa kalimah jins. Kalimah trans dia tuharrik ayat au tabi' naql, bainama kalimatul jinsi hiya naw'ul jins. Wa ma'a dzalik fa inna ma'na kalimatul jins fil qawamis al-Indonesia tamyizu fil qawamis al-lugha al-injiliziyah bi wuduhil makna baina kalimah jinsi wal kalimatul jinsi. Kita masuk pada pembahasan mengenai pengertian transgender. Nah, secara etimologi transgender itu terdiri dari dua kata, yaitu dari kata trans dan juga gender. Nah, kata trans di sini itu adalah pindah, tangan maupun tanggungan, perpindahan, pemindahan. Nah, sedangkan kata gender itu adalah jenis kelamin. Namun pengertian kata gender dalam kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris itu tidak dijelaskan secara jelas. Tidak jelas dibedakan pengertian antara kata seks, jenis kelamin maupun gender. Nah, sehingga seringkali kita itu mempersamakan kata gender dengan kata seks. Nah, setelah ada pembagian peran antara laki-laki dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, maka di situ kita akan sulit membedakan mengenai pengertian seks dan juga pengertian gender. Nah, fi katsirin minal ahyan yatimu mu'adalah kalimat jinsi ini di kalimat jins ba'da bi fatratin tawilah kanat hunaka amaliyah taqsimu al-adwar wal mas'uliyat tijahun nas ar-rijal wan nisa alladziina saru mundu sanawat wa hatta qarun min as-sa'bi at-tamyiz baina ma'na al-jins zakar wa unsa. Wa wafqan lil muallif yang qasimu makna kalimatul jinsi ila mu'ayinin wa huma biologia fa in kana kalimatul jinsi hiya al jinsi wa minan nahiyah al ijtimaiyah ta'tabiru kalimatul jinsi min simatur rijal wan nisa bina ala ib'ad al ijtimaiyah wa thaqafiyah al-mar'iyah bil qayyim was-suluki. Wa fil mustalahat yatimmu ta'rif al-tahwilul jinsi ala annahu min al-a'rad adamu ridha'i syakhsi li'annahu yash'uru annahu la yujadu tabiq bainal ashkal al-jasadiyah wal jinsiyah ma'a ilmun nafs. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian gender itu terbagi menjadi dua makna. Yang pertama secara biologis, yang kedua adalah secara sosiologis. Yang pertama secara biologis bisa diartikan gender itu adalah jenis kelamin, dan secara sosiologis kata gender itu adalah karakteristik laki-laki ataupun perempuan berdasarkan dimensi sosial kultural yang tampak, yang terdiri dari nilai dan juga tingkah laku. Nah, sedangkan secara terminologis diartikan transgender itu adalah suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak ada kecocokan antara dirinya dengan jenis kelaminnya. Tidak ada kecocokan antara fisik dengan jiwanya.
Nah, beberapa ekspresi ini bisa dilihat dari mana, yaitu dengan tampilannya, dari dandanan, make up, terus gaya dan juga tingkah lakunya, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin. Menurut Nanis Damayanti, transgender itu adalah orang yang berperilaku atau penampilannya itu tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Nah, transgender itu merupakan orang yang dalam berbagai levelnya itu melanggar norma kultural mengenai bagaimana pria atau wanita itu sendiri. Dan transgender ini berhenti hanya pada aspek perilaku atau penampilan zahirnya saja. Dan juga Marzuki ini mendefinisikan transgender itu adalah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas yang berkelainan. Nah, ketidakpuasan tersebut itu kemudian diwujudkan dengan berbagai macam cara untuk merubah kebiasaan, misalnya kebiasaan berjalan, berbicara, terus memakai perhiasan dan make up, sehingga melakukan operasi pergantian kelamin. Dan di sini juga dikatakan bahwa kehidupan transgender itu adalah unik. Kenapa kok dikatakan unik? Karena walaupun seorang transgender itu telah mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki dalam berperilaku maupun dalam berpenampilan, namun tanpa disadari seorang transgender itu masih dapat berperan, misal laki-laki berperan sebagai wanita yang bersikap feminin. Nah, hal inilah yang membedakan seorang transgender itu dengan wanita dan laki-laki yang lain pada umumnya. Nah, sehingga dapat mempengaruhi seksualitasnya. Nah, dengan demikian menurut yang saya baca bahwa transgender itu adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, melalui proses sosial dan kultural, yang mana misalnya seorang wanita itu secara kultural dituntut untuk lebih lembut, sedangkan seorang pria itu dituntut untuk sebaliknya. Transgender itu ada pula yang mengenakan pakaian lawan jenisnya, baik itu sekali aja maupun rutin. Nah, akibat perilaku transgender inilah yang mana mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya. Misalnya seorang wanita itu dituntut untuk lembut, sedangkan pria itu dituntut untuk sebaliknya. Bihasbi Mansur Faqih al-Jinsi simatun muta'assila finnas ar-rijal wan nisa ijtimaiyan wa thaqafi. Ala sabilil mithal minal ma'ruf annal mar'ah latifah wa jamilah wa atufiyah al-umumiyah, bainama ya'tabiru ar-rijal aqwiya wa aqlaniyin wa rajuliyin wa jabbar. Nah, sifat mumayyizah minal khasa'is nafsaha hiya khasa'is qabilah litabadul. Hadza ya'ni hunaka atufi latif umumi, bainama hunaka aidan nisa'un qawi aqlani jabbar waqtun li akhar wa yakhtalifu min makanin li akharin aw makanin fi'atun ila fi'ah. Bihasb Mansur Faqih. Nah, menurut Mansur Faqih, gender itu adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Bahwa misalnya tadi wanita itu dikenal sebagai orang yang lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Nah, sementara laki-laki itu dianggap kuat, rasional, jantan, dan juga perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri itu merupakan sifat-sifat yang dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, ada juga laki-laki yang lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, perempuan yang rasional, dan juga perempuan yang perkasa. Nah, perubahan ciri atau sifat-sifat itu terjadi dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Adapun menurut Suzanne William, mereka mengatakan bahwa gender itu adalah manusia yang dilahirkan dan dididik sebagai seorang bayi perempuan maupun laki-laki supaya kelak itu menjadi anak perempuan dan laki-laki, serta berlanjut sebagai perempuan dewasa dan juga laki-laki dewasa.
Nah, mereka itu dididik bagaimana cara bersikap, terus berperilaku, berperan, dan melakukan pekerjaan yang semestinya. Mereka itu dididik bagaimana berrelasi di antara mereka, sikap-sikap yang dipelajari. Nah, sikap-sikap yang dipelajari inilah yang pada akhirnya membentuk peranan gender dalam masyarakat. Nah, sementara itu ada juga yang mengartikan gender itu adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan itu yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut itu dapat dilakukan oleh keduanya. Dan juga menurut H.T. Wilson, gender itu adalah suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif, yang sebagai akibatnya mereka itu menjadi laki-laki atau perempuan. Dan juga sebagai orang dewasa, kita itu cenderung mempercayai bahwa kita itu hidup dengan kadar kebebasan yang sangat signifikan, bahwa kita itu bebas memilih cara berperilaku, cara berpikir, dan juga memilih peran gender. Nah, kita juga menganut pandangan umum di dunia bahwa jalan kita untuk menjadi feminim atau maskulin itu merupakan sesuatu yang alami, akibat kita tuh langsung dilahirkan menjadi perempuan atau menjadi seorang laki-laki. Yumkinu mulahadzah annal jinsi huwa bina'un aw syaklun ijtima'i lam yuladu bil fi'li ala hadha an-nahwi yumkin tashkiliha aw taghyiriha i'timadan ala al-makan al-waqti aw fil asri aw al-amma as-saqafah aw al-wad'i al-ijtima'i aw tafahum ad-dini aw ideologi ad-dawlah aw asasiyah aw siyasah al-qanun wal iqtisad. Lidzalika fa innal jinsi laisa tabi'atullah bal min suna'il insan qabilatun litabdil wa laha khasa'is nisbiyah. Hadza mahma yumkinu al-'uthur 'alaiha fi kulli minar rijal wan nisa. Dan dari beberapa definisi yang sudah disebutkan di atas oleh beberapa tokoh, diketahui bahwa gender itu adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir, sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku atau ras, status sosial, pemahaman agama, ideologi, politik, hukum, dan ekonomi. Nah, oleh karena itu, gender itu bukanlah kodrat Tuhan, melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat yang relatif. Hal tersebut itu bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. طيب سأستمر من صديقتي رائحتنا والآن سأبحث عن الحكم عن المسيح. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Raihatun Najihah. Kali ini saya akan membahas tentang hukum dari tahwilul jinsi ay transgender. Fi syari'atil islamiyah yutaliqu ala tahwilul jinsi bisil mukhannis ay ar-rijal alladhi yatasarrafuna bin nisa wa mutarajjilat ay an-nisa allati yatasarrafna bisil rijal wafqan li qanunil fiqhi klasikiyyin lam yataghayyir qad'un wa mutarajjilat. Dalam hukum Islam, transgender disebut dengan mukhannis atau laki-laki yang menyerupai perempuan, wa mutarajjilat perempuan yang menyerupai laki-laki, atau kita kenal sebagai tomboy dan juga banci. Berdasarkan fikih klasik, kedudukan dari mukhannis dan juga mutarajjilat ini tidak dapat mengubah kedudukannya dalam Islam. Artinya, seorang yang benci atau tomboy itu tetaplah menjadi hakikatnya. Misal laki-laki yang menyerupai perempuan, dia tetaplah laki-laki. Nah, begitu juga sebaliknya. Qad syaraha fil kitab Hasyatus Syarwani wa lam tasawwurur rijal bi suratil mar'ah aw akasahu fala naqdun fil ula wa yataqidu al-wudu' fi thaniyah liqat'i annal ain lam yanqalibu wa innama in khala'at min surah ila surah. Nah, dalam kitab Hasyatus Syarwani, seandainya
seorang laki-laki itu menyerupai perempuan atau sebaliknya, maka apabila ada laki-laki yang menyentuhnya akan batal wudunya pada permasalahan berupa laki-laki yang menyerupai perempuan, dan akan batal jika laki-laki itu menyentuh perempuan yang menyerupai laki-laki atau tomboy. Nah, hal ini karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikatnya, yang berubah hanyalah bentuk luarnya saja. Laki-laki yang menyerupai perempuan hakikatnya tetaplah laki-laki, perempuan yang menyerupai laki-laki hakikatnya tetaplah perempuan. Bidzalik la yumkinu li ayyi syahsin mutahawwil jinsiyan wa mutaghayyir jinsan taghayyir wad'ahu. La yazalu rijal rijalan wa nisa'u nisa'an. Maka dari itu seorang yang melakukan transgender dan transseksual maka tidak akan mengubah statusnya dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki. Seorang laki-laki tetaplah laki-laki, seorang perempuan tetaplah perempuan. Fil Islam yusmahu bil mutahawwilin jinsiyan walan yahtamilu ay khati'ah adal jani, walakinna fi siyaqil mutahawwilin jinsiyan alladhi yansha'u bi syakli tabi'i aw imra'atun ay rijal alladhi yamiluna ila imtilak samatu mislu nisa wa hiya samatu fitriyah mundul wiladah. Hadhihi at-tabi'ah liyakunu ar-rajulu imra'ah laysat majhudan maqsudan aw mahabbun jihadi min janibi bal hiya fitriyah. Nah, dalam hukum Islam transgender ini hukumnya boleh. Dalam hukum Islam transgender ini hukumnya boleh dan pelakunya tidak akan menanggung dosa. Namun yang diperbolehkan ini adalah transgender yang secara alami muncul pada seorang laki-laki atau perempuan, yaitu laki-laki yang memiliki kecenderungan seperti sifat wanita yang merupakan sifat bawaan lahir. Sifat menjadi wanita oleh laki-laki ini tidak disengaja atau usaha dia sendiri, melainkan adalah bawaan dari lahir. An-Nawawi an-Mukhannis kama yali. Al-Mukhannis ahadahuma man khalaqa kadzalik wa lam yatakallafu at-takhalluq bi akhlaqin nisa wa zayyinu wa kullama hunna wa harakatuhunna wa hadha la dhammun alayhi wa la ismun wa la aibun wa uqubatun li'annahu ma'dzurun. Wasani may yattakallifu akhlaqun nisa wa harakatuhunna wa sakanatuhunna wa kalamuhun wa zayyihunna fa hadha huwa al-mazmum alladhi jaa fil hadithi lu'ina. Mukhannis ini ada dua macam. Yang pertama, dengan kondisi orang yang terlahir dengan kondisi yang seperti ini, yaitu dia tidak sengaja berperilaku seperti perilaku wanita, termasuk pakaiannya, ucapannya, gerakannya, dan lain sebagainya. Nah, mukhannis yang jenis pertama ini tidak dosa dan juga tidak berdosa, tidak memiliki cacat dan tidak dibebani hukuman karena sebenarnya dia adalah orang yang ma'dzur atau dimaafkan sebab bukan karena usaha dirinya. Adapun jenis yang kedua ini adalah lelaki yang berusaha merubah sikapnya, perilakunya menjadi bukannya, cara diamnya, ucapan serta pakaiannya. Maksud yang jenis mukhannis yang jenis kedua ini adalah dilaknat dalam hadis. Waruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana al-mukhannisin minar rijal mutarajjilan wa Bukhari wa Abu Dawud. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melaknat para lelaki mukhannis dan para wanita yang mutarojilat. Ini artinya adalah orang yang banci atau tomboy yang diada-ada atau disengaja. Nah, ini adalah mukhannis yang tidak diperbolehkan. Qala an-Nawawi fi kitabihi Faidul Qadir wa hilu'ina min tashbihi ikhrajuhu asy-syai' an sifatihi allati wada'u 'alaihi ahkamul fuqaha. Ya, menanggapi dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini, bahwa hikmah dilaknatnya orang yang berusaha menyerupai laki-laki atau menyerupai lawan jenis adalah mengeluarkan sesuatu dari sifat yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa. Nah, mengapa mukhannis atau mutarojilat ini? Ya, karena ketika orang merubah hakikatnya atau merubah dirinya dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, maka nanti akan muncul beberapa madorot-madorot yang sebenarnya itu pada awalnya Sang Maha Kuasa dan Sang Maha Bijaksana telah menetapkan hal yang terbaik baginya. Nah, dalam kenyataannya pula, filwar indama yatasarraf ar-rijal mar'ah aw akasu fa hunaka bil fi'li asbabu muayyinah indama yanzuru ilaiha min mawduri syariah la ta'tabiru asbaban jayyidah. Tapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan nyata, ketika seorang laki-laki bersikap dan perilakunya seperti perempuan atau sebaliknya, sesungguhnya itu ada alasan-alasan tertentu yang apabila dipandang dari sudut syariat adalah hal yang tidak baik. Jadi dia itu merubah dirinya dari laki-laki menjadi perempuan itu hal yang diada-ada atau disengaja, sehingga nanti akan muncul madorot yang tidak diketahui di kemudian hari. Wa hadza ma yaqulu Ibnu Taimiyah alladzi nuqilu an-Nawawi fi kitabihi Faidul Qadir, yakni wal mukhannis qad yakunu qasduhu 'asharan nisa wa mubasharatuhu lihunna wa qad yakunu qasduhu mubasharatan lahu wa qad yajma'u al-amrayn. Memandang dari ini, maka dari itu disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, yaitu mukhannis terkadang tujuannya adalah bergaul dan berkumpul dengan para perempuan. Terkadang tujuannya agar laki-laki dan terkadang tujuannya adalah kedua-duanya. Nah, fi kitabi Mirqatul Mafatih syarh Miskatul Masabih yudahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam samtu data mar'ah lil mukhannis bidukhuli wasatun nisa lidzalik lam yakun at-takhallu mahruman anna hadha al-hadith hada bihi bi'i'aqatu wa kana bi shibbihi fi annahu laysa ladayhi ay raqbatin ala itlaqu fil jinsi al-akhar walakinna ba'na annahu yastati'u ay yudhkaru ahwalun nisa alladhi dakhaluhu naha anhu al-ijtima' bin nisa. Nah, dalam kitab Mirqatul Mafatih syarah Mishkati Masabih dijelaskan bahwa dahulunya Nabi itu membiarkan seorang mukhannis atau banci masuk ke dalam tengah-tengah perkumpulan para wanita, sehingga takhannus ini tidak diharamkan. Bahwasanya kejadian ini dikarenakan takhannusnya itu sejak lahir dan diduga tidak sama sekali tidak punya hasrat dengan lawan jenis. Akan tetapi setelah diketahui bahwa seorang mukhannis yang berkelompok dengan wanita itu bisa menyebutkan kondisi-kondisi para wanita yang
masuki, maka ia dilarang dan diharamkan berkumpul dengan para wanita. Nah, jadi kesimpulannya pada hukum dari mukhannis dan mutarajjilat transgender yaitu adalah boleh, hukumnya boleh. Akan tetapi dalam mutarajjilat dan mukhannisnya ini adalah bawaan dari lahir atau hal yang tidak disengaja atau yang tidak oleh dirinya. Nah, dan sekarang mutarajjilat dan mukhannis ini diharamkan karena pada kenyataannya sangat sulit sekali diketahui bahwa adanya transgender yang dia murni dari lahir, melainkan pada saat ini mereka transgender itu memiliki maksud-maksud tertentu yang tidak dibenarkan secara syariat. Nah, maka dari itu hukum awal dari transgender lah boleh dan tidak diharamkan, akan tetapi dalam konteks ia adalah sifat bawaan dari lahir. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan bagi teman-teman. Nah, sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.